Dan saya memang tertarik banget pengen ngobrol dengan Mas Kanjeng karena ini ada beberapa perkembangan yang membutuhkan sebuah telaah dari dalam nih, dari sosok yang betul-betul ngerti masalahnya. Ini kan Pak Jokowi kemarin melaporkan soal ijazah palsu kan melaporkan ke polisi ya. Ini kan belum pernah terjadi gitu ya. Pak Jokowi yang begitu sabar difitnah sejak zaman obor rakyat sampai sekarang gitu. Waktu itu memang masih presiden kan, sekarang kan udah obor rakyat itu DKI. Oh, iya, presiden pertama ya. Presiden 2014 kan. Nah, tapi kan maksudnya fitnah sudah kayak nggak ada batasnya gitu loh. Nah, baru kali ini Pak Jokowi ketika sudah nggak jadi presiden melaporkan, dan kalau nggak salah ada 4 atau 5 kan yang disasar ya. Nggak tahu siapa gitu. Nah, Mas Norman ini kan mengikuti pendamping Pak Jokowi sudah sejak menjelang presiden ya. 2012. 2012 kan. Oh, waktu DKI ya? DKI. Waktu DKI. Jadi kan pasti tahu lah situasi kebatinan Pak Jokowi itu masih belusukan ke kampung-kampung. Makanya itu. Jadi itu perlulah kita lihat bagaimana kasusnya. Dan juga kita membicarakan, saya juga membicarakan soal Gibran. Nah, ini kan Prabowo, Jokowi, Gibran ini kan satu kesatuan lah gitu ya. Dan Gibran kan, saya kan kemarin nonton podcastnya Mas Norman di Unpacking itu, sampai 700.000 ya viewsnya ya. Iya. Luar biasa. Kelihatannya nambah terus. Iya, karena isunya masih nambah. Isunya nempel. Tentang tuntutan sejumlah purnawirawan ya, Forum Purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran kan itu. Jadi saya mau bicarakan dua hal itu, Pak Jokowi dan Gibran. Ya. Kita mulai dari Pak Jokowi dulu. Jadi gimana Anda membaca langkah Pak Jokowi nih melaporkan para pemfitnahnya, penuduhnya ke polisi? Iya. Maturnuwun Mas, saya juga terima kasih ya bisa dapat kesempatan tampil di Cokro TV. Oke. Udah lama kita pantau nih Cokro TV. Bener. Saya pikir kapan nih saya bisa di Cokro TV. Iya. Alhamdulillah gayung bersambut. Karena misinya sama ini. Semesta mendukung. Semesta alam mendukung. Alam mendukung. Iya. Jadi kalau kita bicara Pak Jokowi itu, memang kita ada pertemuan rutin dengan Bapak Jokowi. Kalau nggak di Solo, ya di Jakarta. Ya, khusus relawan-relawan intinya. Relawan-relawan itu yang sudah jadi menteri, yang sudah jadi apa, begitu ya kan. Nah, masalah kejadian akhir-akhir ini, itu saya menganggap, saya berterima kasih sekali ya. Pak Jokowi selama 10 tahun dihina, dicaci maki, difitnah. Kita sebagai relawan juga tidak tegel. Kita mau ngomong apa? Karena orang yang difitnah juga nggak mau bergerak gitu. Iya kan? Itu masalahnya kan di situ. Nah, dengan Pak Jokowi kemarin ini datang ke Polda, itu membuka warna baru ya untuk Indonesia. Artinya relawan-relawan ataupun pengikut-pengikut Pak Jokowi ataupun yang mencintai Pak Jokowi itu terbuka, lega hatinya. Ya. Nah, artinya ini akan ada babak baru. Sebenarnya kasus ini kasus remeh-temeh. Kasus ecek-ecek di mata saya nih. Soal ijazah palsu itu, tuduhan ijazah palsu itu ya. Karena ini diolah oleh orang-orang munafik, diolah orang-orang partai, diolah orang-orang licik. Kasus ini diracik langsung menjadi fitnah. Langsung menjadi kebencian. Maksudnya apa? Mempengaruhi masyarakat. Ada unsur kebencian di situ. Sebenarnya sederhana sih. Apalagi yang namanya Roy. Itu udah dokter katanya. Siapa lagi itu? Roy Suryo, Dokter Tifa. Dokter Tifa. Dengan ada lagi siapa itu yang berapi-api. Yang orang Batak itu siapa itu? Dengan congkaknya dia ngomong. Ya sebenarnya kita sederhana. Kita juga tahu sebenarnya sederhana. Yang mengeluarkan ijazah itu kan Gajah Mada. Ya tanya sama Gajah Mada, selesai kan gitu kan? Benar. Itu.
Jadi jangan tanya ke lain-lain. Ini diambil sisi sini, sisi sana. Nah, karena saya anggap ini orang-orang yang berhati busuk. Kalau saya bilang tuh otak udang. Ya, udang itu filosofinya itu otaknya tuh isinya busuk semua tuh. Kalau udang tuh jalannya bukan maju, mundur. Orang-orang kayak gini, ini perlu dikasih pelajaran. Kenapa? Kalau dibiarkan, ini akan merembet kemana-mana, tidak menutup kemungkinan Pak Prabowo ataupun Gibran bisa diperlakukan seperti ini. Ya. Gibran sudah diperlakukan seperti ini. Nah, inilah sekarang ini. Bahkan juga ada tuduhan ijazah palsu juga loh juga. ke Gibran. Ini. Iya kan? Ya. Nah, dengan isu ini sekarang udah kayak cacing kepanasan mereka. Jadi otak udang itu toksik gitu ya, Iya. Jadi karena dia busuk otaknya, semuanya busuk. Kelihatan busuk gitu ya. Nggak ada yang bagusnya. Ya. Pokoknya di mata mereka itu Jokowi nggak ada bagusnya. Ya. Nah, alhamdulillah ya kemarin tuh kita terima kasih banget dengan Pak Jokowi ya. Mau ke kantor polisi. Ya. Nah itu Mas Norman, kan Pak Jokowi beberapa waktu sebelumnya kan pernah bilang tuh di Solo kalau nggak salah ya, dia bilang bahwa saya itu udah sering dimaki-maki, difitnah, dihujat, saya diem aja gitu ya. Tapi kesabaran tuh ada batasnya. Betul. Gitu kan. Pak Jokowi kan itu kalau nggak salah konteksnya menanggapi Sitorus ya, Deddy Sitorus ya, soal apa kasusnya lain sih. Tapi intinya kan sama, soal fitnahan, hujatan. Pokoknya narasi kebencian lah ke Pak Jokowi. Tapi beliau bilang kesabaran itu ada batasnya. Nah ini move kemarin melaporkan ke Polda ini apakah sebuah tanda bahwa Pak Jokowi oke, enough is enough gitu atau gimana? Ya ini satu kesatuan. Ini akan terbongkar semua. Oke. Di antara mereka yang saya dengar katanya ada mak-mak ngasih sembara 16 miliar dikasih kepada salah seorang untuk mensebarluaskan ijazah fitnah ini. Ijazah. Narasi soal ijazah palsu ini. Ya. Dan itu pengakuan dari seseorang itu sendiri. Itu ada videonya. Oke. Nah, saya berharap teman-teman relawan, teman-teman simpatisan yang namanya video ini digital itu nggak akan bisa hilang. Jadi segala kejelekan-kejelekan yang kemarin mereka ini kumpulin saja sebagai barang bukti. Ya, mau baik itu terhadap Pak Prabowo, terhadap Gibran, terhadap pejabat yang lain. Ya, kumpulin, kita membantu pengacara kita. Ya, harus berani sekarang, karena Pak Jokowi sudah membuka, udah mau ke polisi. Nah, satu. Yang kedua juga kita lihat juga bahwa kedepannya ini akan, saya melihat ya, saya melihat ini Roy Suryo maupun si siapa ini kayaknya masuk kandang ini. Ini prediksi saya. Ya. Kira-kira Roy Suryo segala itu nggak sih? Menganggap ini langkah ini tak terduga atau gimana? Nah, mereka menganggap nggak akan mungkin Pak Jokowi itu ngadu ke polisi. Oke. Karena dilihat perjalanannya 10 tahun. Oh, ternyata mereka ini makin ngelunjak. Mereka punya prediksi, nggak akan mungkin. Ngerti kok, orang-orang hukum ngerti kan? Kalau Pak Jokowi sudah ke kantor polisi, udah jelas data-datanya, itu habis tuh mereka semua. Jelas kok, penghinaan. Ya, mengskreditkan orang, menjatuhkan nama baik orang di situ. Saya nggak tahu pasal-pasal apa yang ditampilkan. Dan itu nanti akan berhantai itu. Di antara mereka tuh saling menyalahkan. Satu contoh misalnya Rasulullah. Kemarin saya lihat di TV, News TV ya, udah mulai ada kelabakan. Saya lihat dari raut mukanya, udah lihat. Ternyata dia bilang ijazah yang dia mainkan, dia debatkan itu adalah ijazah dari internet. Kan kacau ini kan? Nah, yang jadi pertanyaan yang bodoh nih siapa? Kita yang bodoh apa? Nah, jadi jelas. Jadi modus mereka itu ingin menjatuhkan presiden. Ya, Presiden Prabowo sekarang. Iya. Melalui dan ini menyerang Jokowi. Iya, dan ini ada kelompoknya, Mas. Oke. Ya, kelompoknya misalnya kelompok Roy Suryo. Ya, itu ke Anies. Kelompoknya Egy.
ke Anies juga. Kelompoknya si Raffi siapa? Refli Harun. Raffi Harun sama yang pengacara Oh, Samad, Abraham Samad. Abraham Samad. Nah, sekarang udah ngemis-ngemis deh, mau nangis minta tolong kepada Pak Jokowi. Kalau bisa ini dicabut, jangan dilanjutkan. Artinya dia orang hukum ngerti itu pas itu. Ya, akibatnya tuh ngerti. Ya, ini akan kemana-mana. Bagi saya ini satu pelajaran, bukan saja untuk mereka, juga untuk yang lain. Ya, kenapa? Karena kita ini ngebangun bangsa Indonesia ini jangan direcokin lagi dengan yang gitu-gituan. Ya, kalau kalah ya logo lah. Tarung lagi yang akan datang. Ya kan? Tapi ini sudah menyerang pribadi. Sudah menyerang pribadi sekali ini. Nah, ini yang kita nggak suka. Nah, kemarin kita mau bertindak juga nggak bisa. Karena Pak Jokowinya nggak bergerak gitu ya. Bergerak kan gitu kan. Ya kita relawannya juga bagaimana. Tapi juga kita nggak tahan. Pak Jokowi digituin. Nah ini Pak, ini pandangan saya Pak. Nah kalau kita lihat ya Mas Norman ya, saya ingin mengamati di medsos ya. Misalnya kan ada sejumlah dulu mantan pendukung Pak Jokowi ya. Yang ketika isu ijazah palsu dulu dilontarkan pertama, itu kan sangat gencar menganggap itu fitnah. Jadi ada teman-teman yang dulu adalah nama Denny Siregar, Guntur Romli, terus beberapa orang PDIP. Ketika isu itu muncul beberapa tahun lalu ya, itu langsung pokoknya menganggap bahwa itu fitnah, langsung membela Pak Jokowi gitu loh. Sekarang berubah anunya. Maki-maki Pak Jokowi. Iya, atau pokoknya ini Pak Jokowi tunjukkanlah aslinya, apa sih susahnya nunjukin aslinya, kayak gitu-gitu. Nah, ini Anda kan juga memantau para pendukung Jokowi sejak dulu ya. Apa yang terjadi? Gimana Anda melihatnya? Ini kan kelompok yang tadinya sangat lover menjadi sangat hater gitu loh. Jadi gini ya. Pendukung Pak Jokowi dulu itu ada yang dari partai. Iya kan? Ada yang murni pure-nya Pak Jokowi. Macam saya kan tidak dari partai. Pure ke Pak Jokowi. Kalau kayak Guntur, kayak apa itu keteloncat setahu saya. Ya, pertama dia benci banget tuh sama Prabowo. Iya kan? Pindah ke PDIP. Ya kan gitu. Ya, cari panggung lah, mereka ini cari panggung. Ya, jadi wajar bagi saya kalau Pak Jokowi digituin itu wajar. Ya kan? Toh kita juga biasa saja menganggap ini enggak ini. Kayak si siapa Denny Siregar. Sekarang juga saya lihat podcastnya sudah mulai agak lunak kelihatannya. Apa dia sadar atau enggak saya juga nggak tahu. Mungkin pernah di sini kan dia ya? Oh iya, dia salah satu pendiri Cakra TV. Sayang ya. Mudah-mudahan dia insaf bisa kembali lagi ke sini. Ya Bung Denny. Mudah-mudahan ayo kembali ke sini lah, ya kan? Saya pengagumnya dia. Bung Denny Siregar. Ya. Orasinya juga bagus. Oh ini semenjak dipegang dia lumayan itu. Coker itu. Iya, bagus dia sangat ini, kontribusinya bagus di. Tiba-tiba kok melenceng, saya juga bingung kok jadi melenceng gitu ya. Nah itu. Iya. Itu yang saya lihat itu. Nah kalau tadi kan Mas Norman bilang bahwa ini isu receh ya sebenarnya ya, tapi dimainkan lagi. Ini kenapa ini dimainkan lagi? Apa memang nggak ada bahan untuk nyerang atau apa? Bukan. Sesuatu yang dibalik ini apa gitu? Isu murahan ini gampang diserap oleh rakyat. Oke. Ya. Iya kan. Walaupun tadi yang nggak percaya, kita lama-lama dijejelin terus jadi percaya. Iya. Ini isu receh nih. Iya. Dan message yang ingin dibangun kan Jokowi pembohong gitu pembohong. Kan. Iya. Iya kan. Nah makanya kita jangan diajak berpikir logika sama mereka, karena mereka busuk semua. Udah tuh dipoin aja ke hukum, itu udah benar itu. Ya. Saya nggak perlu tanggapin lagi yang gitu-gitu. Ini pasti mereka cari celah nih. Cari celah, pasti akan demo-demo nih nanti nih. Ini akan rame nih. Oke. Percaya mas saya. Iya. Ya mereka akan siapin pengacara ratusan orang. Nah, itu nanti gitu. Kan demo kan? Itu. Karena kan ini memang belum pernah terjadi ya Pak Jokowi sebagai maksudnya kan nggak pernah melaporkan karena beliau sebelumnya presiden kan. Tapi sekarang itu pun mereka nggak menyangka gitu kok Pak Jokowi akhirnya mengambil jalur hukum gitu ke polisi gitu. Kalau Pak Jokowi nggak ngelapor, ini mencelakakan semuanya. Mencelakakan Prabowo dan Gibran. Ini akan berefek.
Ya, ya. Ya, Jokowi aja nggak bergending kok. Yang kita ketahuan itu, kita tahu Pak Jokowi itu punya nyali. Nyalinya nggak kecil itu. Ya. Prepot aja dia sikat kok. Apalagi yang gini-ginian. Itu waktu menghadapi Uni Eropa. Nah, itu yang kasus, maksudnya lawannya itu memang yang juga nggak ecek-ecek gitu loh. Ya ini kan remeh-temeh, sabar segala macam, tapi jangan kurang ajar dong. Ya. Pintar mereka, kena relawannya nggak bisa berkutik, ini tergantung Pak Jokowi. Kan gitu. Tapi kalau begitu Pak Jokowi ke polisi ngelapor, selesai itu semua. Habis itu semua. Saya berani taruh-taruhan. Silakan sekarang. Jadi ini babak baru ya. Babak baru dalam permainan catur Pak Jokowi. Mudah-mudahan yang akan datang akan mengurangi yang gitu-gituan. Mudah-mudahan yang akan datang itu Pak Presiden kita Pak Prabowo itu punya aturan. Ya kan, undang-undang apalah IT yang harus dirombak, nggak boleh gitulah. Ya, demokrasi tetap jalan. Tapi kalau udah menyerang pribadi orang, menyerang harga diri, sampai yang namanya ini nikah, kartu nikahnya Pak Jokowi diselidiki, kurang ajar gitu kan. Semuanya di ini soal fotonya kok sama gitu kan, antara SMA terus nikah, ijazah foto ijazah S1 gitu. Padahal ternyata yang SMA itu ternyata itu foto alumni. Foto buku alumni. Iya. Jadi ya itu digoreng aja. Jadi ibarat itu ini mainan ibarat mata pisau. Ya, ijazah ini. Jadi kalau ijazah ini dipakai sama orang bagus, orang baik, dia selesaikan ke masyarakat. Karena ini yang mengolahnya ini orang jahat, otak udang, otak busuk. Jadi jahat. Ya kan udah gelap, udah pokoknya rakyat itu bagaimana diciptakan itu supaya benci Jokowi. Yang tadi nggak percaya, lama-lama dijejelin jadi percaya. Itu yang kita lihat, Mas. Tapi juga sebenarnya yang Mas, kalaupun toh dia nyampe ke rakyat tuh rakyat di medsos saja ya, Mas ya. Kalau di akar rumput nyampe juga, Mas. Nyampe ya? Nyampe. Nyampe. Ya kan? Tapi bagaimanapun juga rakyat mencintai Pak Jokowi. Kan? Nggak dibuat-buat, bisa dilihat lah. Pak Jokowi udah nggak jadi presiden lagi, dilihat di rumahnya. Ya. Nah, artinya yang ini nih semua mendukung. Rakyat mendukung Pak Jokowi, sangat mendukung, sangat berharap ini ada penyelesaiannya. Ya, penyelesaiannya secara hukum. Ini negara hukum. Saya yakin Roy Suryo ini yang ada teman saya ngontak Suryo, dilulit nomor teleponnya, ngontak lagi satunya lagi, begitu juga di luar jangkauan. Gitu. Artinya ini mereka sudah ketakutan ini kelihatannya. Ini udah mulai ketakutan. Oh, terus kemudian nanti ini kalau sudah begini narasinya dizolimi. Itu jadi, pasti. Jadi dijolimin. Apalah pokoknya. Jadi kalau Pak Jokowi ngelaporin, kalau nggak ngelaporin, mereka bilang, wah itu kan berarti takut kan tuduhan itu benar. Kalau dilaporin, kami dizolimi. Nah, iya. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi salah aja. Salah aja. Ya, apa yang dilakukan Pak Jokowi itu salah di mata mereka. Silakan mau ngomong dijolimin di apa. Nah, itu yang saya lihat. Ya. Nah, terus kalau tadi kan Kanjeng Norman bilang bahwa ini merembetnya itu kan ke Pak Prabowo. Dan ini kan selain soal ijazah palsu ya, kegaduhan tentang ijazah palsu kan ada soal Gibran. Ya. Soal bahwa Gibran sejak awal lah Gibran dipersepsikan inkompeten lah, nggak becus, anak kemarin sore macam-macam. Terus terakhir Forum Purnawirawan TNI itu yang minta supaya Gibran dimajukan karena khawatir Pak Sutioso yang bilang bahwa nanti kalau Pak Prabowo berhalangan tetap atau gimana gitu nanti Gibran yang naik gitu. Jadi ada semacam kekhawatiran itu yang mendorong mereka. Nah, gimana Mas Norman melihat itu soal rangkaian serangan terhadap Gibran yang bersamaan dengan serangan terhadap Jokowi ini gitu. Jadi kelompok-kelompok Purnawirawan ini kan
Tidak banyak orangnya. Karena kelompok ini sudah kena virus itu masalahnya. Tidak pure untuk bangsa dan negara. Mereka di kelompoknya Anies. Iya. Memang ada videonya itu. Para purnawirawan ini mendukung Anies. Ah, iya kan? Iya, iya. Ini kan mencederai purnawirawan yang lain. Purnawirawan itu ribuan. Mengatasnamakan kelompok purnawirawan ini mengatasnamakan bangsa. Padahal ini kelompok sempalan ini. Iya, iya. Kelompoknya HTI di mata saya itu. Oke. Ini yang bicara anak kolong ini. Iya. Kelompok aki-aki. Pak Setiaoso kan tidak melihat ke depan. Melihatnya mundur. Yang saya bilang otak udang itu semuanya itu. Ya. Melihat orang itu pesimis. Ya. Zamannya udah beda. Zamannya kita terus mengayomi. Sekarang ini mengayomi anak-anak muda. Kita dorong. Yang saya katakan di podcast lain itu Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Tugas Pak Prabowo ini mendorong anak-anak muda sekarang. Kenapa? Kita akan memasuki bonus demografi. Ya. Jadi wajar ya kalau purnawirawan ini, kenapa? Karena kita lihat juga orang-orang yang ada di situ seperti kayak Fahrul Roji. Waktu di zamannya Pak Orde Baru kan Fahrul Roji yang nyompotin jenderalnya Pak Prabowo. Wiranto. Ya kan sejarah nggak bisa dibohongin itu. Ya, ya. Terus dia kan pernah jadi Menteri Agama, terus dicopot oleh Pak Jokowi, terus... Ya kena perko HTI tadi ini. Perko Wahabi. Perko Wahabi ini orang ini. Saya dekat kok, saya kenal baik saya. Nah artinya nggak bisa bawa diri lah dia. Nah ini dia mau coba-coba, mau memisahkan antara Pak Prabowo dengan Gibran. Nah, dia coba itu dulu, ya kan? Dan ini akan demo-demo lagi nih. Pasti mereka demo-demo. Dan jangan lupa, mereka ini pun juga bawa misi. Misi kepentingan-kepentingan luar. Kepentingan-kepentingan negara asing. Demo dananya dari mana, Mas? Nah, kita lihat aja dulu sekarang ini masalah ijazah palsu nih. Ini demo-demo nanti. Saya yakin. Dari mana itu? Uang itu. Ada ininya, bohirnya. Jadi itu memang satu dengan yang lain saling terkait gitu ya. Nah kalau yang soal Gibran ini, Mas Norman, ini kan bagian dari upaya untuk memecah ya, mengadu domba lah gitu antara Prabowo di satu sisi dengan Gibran lah, dengan Pak Jokowi lah di sisi lain. Dan ini kan nggak sekali ini kan, sebelumnya kan berkali-kali. Ya. Gitu ya. Nah, menurut jenengan gimana itu? Ya Pak Prabowo udah bilang Gibran itu saya yang minta. Berkali-kali. Ya, ya. Dan Gibran itu dilirik juga sama orang PDIP. Ya. Dilirik juga sama Anies. Ya, betul. Ada beritanya kan itu waktu itu. Waktu dia suruh cari wakil Musafa gitu kan. Ya. Sebelum dapat Muhaimin kan dia pepet tuh si Gibran. Karena waktu itu semua pada ngitung bahwa elektoralnya mengangkat kalau Gibran yang jadi capresnya gitu ya. Harumnya Gibran ini dia masih wali kota. Wali kota kalau dia pegang hebat itu, Solo. Dilirik dong, ini anak muda. Dilirik. Nah Pak Prabowo tuh andalannya apa? Oh ternyata anak muda ini yang milih, yang akan datang itu sekian persen. Dia pegang itu. Gibran. Ternyata anak muda ke Gibran semua. Ya. Dan memang kalau kita lihat perkembangan saat itu ya kan memang yang menyodorkan Gibran justru partai-partai kan, partai-partai Kim. Ya kan, partai-partai Kim malah justru para ketua partainya minta supaya Gibran aja yang dicalonkan. Betul, sebagai cawapres. Gitu kan tidak ada yang komplain kan? Iya. Dan siapa yang bilang ya? Ada yang bilang bahwa
kalau memang mau betul-betul anti Gibran sebagai wapres ya, sebagai cawapres, kan harusnya boikot pemilu 01 dan 03. Kalau memang nggak setuju Gibran atau Gibran dianggap cacat hukum, kan harusnya boikot pemilu. Kan sudah. Tapi kan kalah. Kalah, ya. Jadi kan sudah ke MK kemana kan sudah kalah. Apalagi PDIP kan nafsu banget, ya kan? Ya. Kalah juga. Ya, kita kan negara hukum. Nah ini sudah mutlak, ini sudah konstitusi loh nih Gibran sama Pak Prabowo ini. Bayangin kalau ada kelompok kecil ingin memisahkan kan semua orang marah. Dan alasan untuk pemakzulan juga nggak ada kan gitu. Nggak kan, ada, kesalahannya apa? Ya. Gibran itu salahnya apa? Itu persoalan kalau ada kesalahannya. Misalnya ketahuan main cewek, korupsi. Ya, kan ada item-itemnya. Ada item-itemnya ya. Ya. Baru diajukan, bukan diajukannya ke Prabowo. Ajukannya ke DPR. Ya. Nah, kalau misalnya kayak itu, Mas Kanjeng lihatnya gimana yang dikemukakan Pak Sutioso itu bahwa ini kan Gibran nanti kalau Pak Prabowo berhalangan tetap gitu ya, kan terus nanti Gibran yang otomatis jadi presiden gitu. Jadi itu yang membayang-bayangi ketakutan itu yang membayang-bayangi Pak Sutioso dan para jenderal. Ketahuan itu, Pak Sutioso ini haus kekuasaan. Sudah tua, masih haus kekuasaan. Kok sampai ke sana? Itu kan sama aja nyumpahin Pak Prabowo. Kan kurang ngajar ini kan. Kok kayak gitu sih? Mantan jenderal. Mendahului kehendak Tuhan. Mendahului kehendak Tuhan. Kok sampai ke sana omongannya? Silakan aja. Nggak suka sama saya silakan aja Pak Sutioso. Apa prestasi dia juga? Nggak ada. Udahlah ngurus anak cucu aja lah. Doain Indonesia ini bisa maju. Tetap dalam koridor Pancasila. Itu. Ini lagi ramai ini. Kita lihat Pak Gatot juga lagi ramai. Iya. Terus juga itu loh yang kan Mas Norman kan bilang di podcast di Unpacking kan bilang bahwa Pak Tri itu kayak di fait accompli ya, diseret-seret ya, dibawa. Nah itu gimana kan ada perkembangan tentang anaknya Pak Tri. Anaknya dicopot sekarang. Mutasi ya. Gimana duduk perkaranya gimana ini soal Pak Tri ini? Jadi gini, ini kelompok ini sebenarnya mengadakan penyelenggarakan rapat kayak gitu, itu udah kemana-mana diusir. Pinjam gedung Angkatan Udara ditolak. Pinjam gedung di mana ditolak. Karena sudah tahu kebaca gitu loh. Terakhir minjem gedung di Kelapa Gading. Ini kelompok nakal ini. Ya. Kan sama-sama tentara, masa nggak boleh sih pinjam Angkatan Udara? Aulanya. Pinjam lagi di mana? Ditolak. Nggak boleh. Terakhir katanya di Kelapa Gading. Nah, Pak Tri kenapa saya bilang itu Pak Tri ini kan orangnya kan ngayomin. Saya itu termasuk ngepen sama beliau. Saya tetanggaan juga itu di Bambu Apus itu. Termasuk para Roji, tetanggaan saya. Kan nggak mungkin secara logika ya, seusia seperti itu bisa secanggih kita anak muda. Pastilah disodori oleh kelompok tertentu. Kelompok ini pinjem nama Pak Tri, orang yang disepuhkan, orang yang dihormatin, ya, agar tanda tangan di situ. Kan begitu. Dipinjam namanya. Nah, lucunya Pak Tri tanda tangan. Nah, saya nggak tahu apakah tanda tangan ini dipaksa atau basa-basi atau akademi teman lah di Miana ini, ya kan? Tapi resikonya, Mas, apa yang terjadi? Fatal. Untuk Pak Tri fatal. Kecium di TNI. Nggak lama di situ kan copot, pindah mutasi anaknya. Tapi kalau anaknya cepat dia mengkelirkan, minta dikelirkan bahwa bapak saya ini nggak benar, udah sepuh, dia tanda tangan itu mungkin terpaksa, mungkin akan jadi lain.
Tapi tidak ada gerakan dari keluarganya. Iya. Nah itu. Padahal Pak Tri dulu waktu sakit kan Pak Jokowi jenguk gitu ya. Ya itulah. Pak Jokowi waktu itu masih jadi presiden ya. Iya. Terus artinya kan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Tri kan baik sebenarnya. Bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo sangat. Iya. Hormat banget sama Pak Tri itu. Tapi kok itulah makanya saya bilang kalau orang mau cilaka ada aja jalannya. Kalau mau sial mau apes. Itu kan di luar dugaan, Mas. Iya. Semua di luar dugaan. Ya, siapa nyangka? Orang kita hormati tiba-tiba kepelinsut hanya soal kecil, langsung anjlok. Nah, sekarang ini di mana-mana itu bicara tentang Pak Tri semua. Jelek, termasuk merembet ke TNI. Itu yang saya lihat di media itu seperti itu. Itu. Dan itu yang saya baca berita kemarin ya tentang respon PDIP gitu ya. Kan ada salah satu siapa namanya tuh pokoknya bilang bahwa harusnya Pak Prabowo ini harusnya Pak Prabowo ini mengkaji usulan atau tuntutan dari para purnawirawan ini kayak ngasih angin gitu. Salah satu petinggi PDIP lah menyatakan itu menurut Kanjeng Norman ini sudahlah mereka ini main bola ya. Udahlah. Setali apa namanya istilah? Tiga uang. Kan? Main pingpong. Karena mereka posisi mereka itu di luar pemerintahan. Nggak mungkin lah. Nah, kita koalisi merah putih kan kuat di DPR. Ya, tidak mungkin. Ada dasarnya. Silakan, kita tidak menutup demokrasi, nggak kita tutup. Tapi jelas loh. Kalau lo menuntut apa? Nuntut misalnya di Pak Gibran itu harus diberhentikan. Ada dasarnya apa? Ini nggak ada dasar, nggak ada apa. Memang negara nenek moyang lu yang punya. Kan itu. Kan marah rakyat. Rakyat marah. Orang itu dipilih oleh rakyat kok. Bukan dipilih oleh MPR. Nah, jadi kalau ada orang PDIP seperti itu ya wajar lah bagi saya. Orang kaget ya? Enggak kaget lah. Kenapa? Karena busuk semua. Kalau saya busuknya. Nah itu yang saya lihat seperti itu. Mas. Dan kalau kita lihat ininya Pak Prabowo ya, secara tidak langsung itu bagian dari respon Pak Prabowo. Kan setelah rame kasus ijazah palsu, rame para purnawirawan menuntut pemakzulan Gibran Pak Jokowi malah diutus sebagai utusan untuk ke Vatikan kan? Malah sakit hati. PDIP malah sakit hati. Kenapa bukan gua gitu kan? Iya, dan setelah itu Pak Prabowo Gibran mendampingi Pak Prabowo menemui delegasi Korea. Jadi kan itu berjejer gitu kan Gibran dengan Pak Prabowo gitu. Kayak nunjukin ke publik, ini loh. Kita nggak Prabowo Gibran masih solid gitu. Jadi gini Mas, jadi kita relawan sekarang ini semua relawannya Pak Jokowi itu sudah membackup Pak Prabowo Gibran. Kita tidak akan berkhianat. Kenapa? Karena cita-cita yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi, ya, yang Indonesia yang 10 tahun dibangun sudah sedemikian rupa ini, jangan sampai dirusak, ya kan? Jangan sampai. Untung aja Pak Prabowo mengatakan saya berkelanjutan pembangunan ini. Itu membuat kita lega. Membuat Pak Jokowi bisa tidur. Ya kan? Bukan masalahnya wakil presidennya itu si Gibran, bukan itu masalahnya. Ya, tapi yang jelas bahwa ini berkelanjutan. Makanya kita selalu akan dorong. Kita akan di belakangnya terus. Nah, itu yang sekarang ini kami lakukan. Yeah. Nah, jadi sekarang ini kalau seandainya dalam minggu-minggu ini pasti ada sesuatu kejadian. Sebagai perkembangan lanjut dari ini ya. Yang saya anggap sebagai sesuatu yang spesial yaitu Pak Jokowi datang ke Polda itu yang maksudnya itu kan move yang tadinya selalu tidak bergerak sekarang bergerak dan ofensif gitu kan. Sederhana. Ya kan pokoknya sederhana kan? Ya. Nah kalau Mas Norman melihat misalnya kayak kemarin Pak Prabowo menyatakan di Hari Buruh kan soal
Sampai buka baju. Iya. Begitu dekatnya. Oh, luar biasa aja. Nah, itu kan terus kemudian ada itu loh. Soal undang-undang perampasan undang-undang perampasan aset gitu misalnya kan. Itu kan cita-cita yang memang juga dari awal ditegaskan oleh Pak Jokowi kan. Betul. Gitu ya. Itu kan bagian dari kelanjutan ya. Itu Anda melihatnya gimana itu ininya? Lama-lama aja. Jadi kita udah kelihatan ya. Jadi di zamannya Pak Prabowo sekarang udah kelihatan. Satu, prinsip pertama adalah kita swasembada pangan mulai terwujud. Nggak sampai setahun sudah bisa nih. Ketahanan pangan ini. Bahkan bisa juga jual ke luar negeri. Ini kehebatan Prabowo. Yang kedua juga masalah korupsi itu juga harus digencar. Korupsi harus terus. Terus tenaga kerja. Oke. Jadi pembangunan sekarang ini yang dilaksanakan harus bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Itu. Ya. Dan ada kayak upaya Satgas melindungi atau ini yang orang-orang yang kena PHK. Betul. Kan? Itu kan upaya untuk memitigasi. Betul. Mitigasi kasus-kasus PHK gitu ya. Itu bagian dari upaya keseriusan Pak Prabowo gitu. Tinggal sekarang ini para pembantu-pembantunya itu harus memahami benar apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh Pak Presiden Prabowo. Karena Presiden Prabowo ini kan orangnya ideologis. Orangnya kan merah putih. Ya, dia dekat dengan rakyat itu. Ya. Jadi pahamin dulu. Kalau kita paham, ngelangkah juga enak. Apa yang kita lakukan juga aman itu. Ya. Contoh misalnya Menteri Pertanian. Luar biasa dia. Dihabisin itu semua yang korup-korup di pertanian. Yang korupsi-korupsi itu. Ya. Luar biasa. Dan banyak lagi itu. Nah, menurut Mas Norman, timnya Pak Prabowo ini seberapa jauh bisa menyerap atau memahami filosofi dan ideologinya Pak Prabowo? Ibaratnya gini lah, katakan aja misalnya Pak Prabowo itu sebagai coach ya, pelatih sepak bola gitu kan, punya strateginya itu tiki-taka misalnya. Nah, seberapa jauh pemainnya itu bisa menyerap itu strategi dan filosofi coachnya? Saya lihat jadi gini. Setelah 6 bulan ini loh, 6 bulan 7 bulan ini, Anda lihatnya gimana? Setahun ini bisa menyesuaikan diri itu langsung. Kalau sekarang masih belum. Masih cari celah. Oke. Cari celah semua. Cari panggung. Ya kita lihat kan misalnya juru bicara apa? Oh, Hasan Nasbi. Ya. Iya itu kan. Nah itu juga menarik itu. KSP. Ya. Nggak ada, belum ada kelihatan. Belum yang lain-lainnya. Budiman Sujatmoko. Ya. Itu kan teman-teman semua, Pak. Iya, betul. Itu kan saya tegur. Kenapa? Karena kehadiran di sana itu mewakili relawan, mewakili orang-orang yang mendukung dia. Tapi kalau nggak ada kegiatannya, malu kita. Nggak ada gebrakannya, malu. Ya. Harus ada gebrakannya. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekarang belum kelihatan. Ada bilang kalau bisa berhentikan aja deh. Oh, jangan gitu dong kan. Itu kan di obrolan dengan Mas Budius di Unpacking kan, jenengan juga nyinggung itu kan, nyebut Kodari gitu. Iya, teman saya kok. Dia coba boleh dia di podcast di mana-mana. Ya kan, nggak gampang. Gregetnya kurang ya menurut? Nggak ada, belum ada. Maaf ngomong, belum ada. Mas Norman, iya. Kalau seperti kayak siapa yang juru bicara Hasan Nasbi kurang dekat dengan Prabowo. Alasannya susah banget, nggak bisa dong, harus dekat. Juru bicara. Iya. Tapi kan gini, terkait dengan timnya Pak Prabowo ini kan juga selain soal tadi pentingnya mereka memahami filosofi dan ideologi Pak Prabowo ya, ibarat pemain sepak bola itu harus paham filosofi, filosofi pelatihnya gitu kan, manajernya lah. Nah, tapi kan ada narasi tentang divide et impera itu, memecah. Jadi ada
ini ada menteri-menteri yang orangnya Pak Jokowi istilahnya dengan orangnya Pak Prabowo. Itu kan misalnya kayak bocor alus, kan narasinya begitu kan. Orangnya Pak Jokowi ini lebih loyal kepada Jokowi. Jadi ada narasi matahari kembar. Nggak boleh ada yang itu gimana menurut Anda? Bagi narasi seperti itu tuh upaya sengaja mengadu domba. Sebenarnya nggak ada. Orangnya Pak Jokowi, orangnya Pak Prabowo juga. Prabowo juga kan menterinya Pak. Iya gimana sih? Pak Prabowo itu menterinya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Jadi jangan. Orang dia bisa kerja, kenapa dipakai? Udah kelihatan bisa kerja kok. Nah jadi jangan dipecah belahkan seperti itu. Jangan terpancing dengan yang gitu-gituan. Fokus aja. Ya, dan Pak Prabowo juga menurut Anda nggak bakal terpancing ya? Enggak. Sejauh ini enggak ya? Enggak. Saya yakin. Nah itu. Tinggal bagaimana kekompakan, bagaimana kita membangun bangsa ini, karena negara kita negara gotong royong, rasa kebersamaan, smart, apalagi ini di era global ini kita banyak tantangan, ya, yang ngincar kita juga banyak, ya kita tata dulu ekonomi kita tata dulu rakyat kita tidak lapar, itu kan konsep Pak Prabowo, jangan lapar rakyat kita, ya, jadi kalau lapar krisis kayak apapun juga pasti akan anjlok. Tapi kalau kenyang, krisis kayak apapun juga tetap masih bertahan gitu. Ya, selain soal jangan lapar juga ini, concernnya Pak Prabowo waktu pidato pelantikan ya, atau pidato pertama itu yang dia bilang. Yang di MPR ya? Iya, yang pokoknya minta, dia keinginan utamanya itu adalah bikin rakyat iso guyu. Betul. Nah, apa? Pakai bahasa guyu benar, itu loh, benar, ya kan? Benar. Jadi rakyat yang tersenyum gitu. Benar. Jadi rakyat yang puas lah gitu ya. Betul. Jadi itu sesuatu yang menjadi obsesinya Pak Prabowo gitu. Nah tapi kalau misalnya sekarang ini Mas Norman, ini kan tantangannya lebih berat ya dari segi geopolitik, dari segi maksudnya tantangan globalnya ya. Nah dengan situasi yang seperti itu, gimana Anda melihat pasangan Prabowo Gibran ini? Karena kan masalah-masalahnya bukan hanya dari faktor internal, domestik maksudnya, bukan hanya domestik, tapi kan global kan. Nah, gimana menurut Anda itu? Misalnya contohnya yang kemarin lah, ada kekuatan Cina dan Amerika kan, saling berhadapan-hadapan gitu. Nah, Indonesia ini seberapa siap mengantisipasi yang kayak gitu-gitu di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran? Saya rasa Pak Prabowo itu lebih siap ya. Ini kan politik luar negeri. Ya. Nah, politik luar negeri kita ini kan bebas aktif. Ya, artinya kita juga jangan juga terjerumus dengan kepentingan perang antara ERC dengan Amerika, persaingan segala macam. Kita enjoy aja. Ya, saya yakin Pak Prabowo bisa mengatasi gitu-gituan. Ya kan, apalagi dia latar belakangnya dari militer. Ya, jadi politik luar negeri juga kental. Saya yakin, saya percaya banget dia bisa atasi. Ya kan. Dan memang kan bacaan Pak Prabowo tentang geopolitik itu kan cukup mendalam. Betul. Lah gitu ya. Betul. Udahlah yang gitu-gitu nggak usah diajarin lagi. Itu ya. Di atas kepala itu ya kan. Tinggal sekarang prakteknya aja. Prakteknya harus oke. Ya. Kita mau bikin negara apa sih? Negara yang liberal? Apa negara yang sosialis? Apa negara Pancasila? Nah kalau saya lihat Pak Jokowi ini masuk ke negara Pancasila yang sosialis. Pancasila itu masih sosialis. Iya kan? Jadi watak Pancasila. Ya. Ya kan? Dan itu dilanjutkan oleh Pak Prabowo gitu. Iya, ini Prabowo ini. Oh iya. Ini Prabowo yang saya maksud ini. Oke. Iya kan? Pak Jokowi sudah meletakkan landasan-landasannya. Tinggal ngelanjutin aja kok ini sebenarnya. Nggak susah. Kekayaan alam kita masih terjaga. Ya, Freeport bisa diambil. Terus di mana lagi yang sudah diambil oleh Indonesia? Ya tinggal diisi. Apalagi sekarang ada Danantara. Itu luar biasa. Ternyata kekayaan kita hebat ini. Nggak perlu minta pinjaman luar negeri lagi kalau kita lihat Danantara seperti ini anggarannya. Belum nanti bank emas. Nah ini.
Jadi saya yakin bahwa Indonesia itu akan nanti menjadi 4 besar. Saya percaya itu. Kalau dikelola dengan baik. Kalau berpikirannya seperti ini sekarang ini. Seperti Pak Jokowi, seperti Pak Prabowo. Nah, kita nggak tahu yang akan datang kalau misalnya presidennya ganti. Nah, kita nggak tahu. Nah, terus terkait ini, Mas Kanjeng, tentang saya tuh kan jenengan kan ngikutin nemani Pak Jokowi itu kan sejak dulu ya, sejak mendampingi Pak Jokowi kan sejak gubernur apa kan sampai sekarang. Nah, dengan Pak Jokowi sekarang ini sudah di Solo, ini kira-kira gimana Anda melihat kiprah Pak Jokowi ke depannya? Di luar soal tadi, selain soal tadi itu, soal menggebrak, melaporkan para pemfitnahnya, penuduhnya itu ke polisi. Gitu. Pak Jokowi gimana ini? Maksudnya ke depannya bagaimana ke depannya? Iya, kan sebagai, kan sekarang nggak menjabat lagi. Kalau yang polisi ini kan kecil, soal kecil. Iya. Maksudnya yang Pak Jokowi ke depan ini mau apa yang akan dilakukan? Sangat dibutuhkan. Nggak yang akan dilakukan oleh beliau. Kan muncul ide soal politik partai super TBK gitu misalnya, kayak gitu-gitu. Saya tahu benar itu. Gimana? Kalau itu saya di depan saya kok ngomong. Ya, ini memang ide menarik, tapi kalau dilakukan itu 10 tahun yang akan datang. Jangan mimpi kita gitu-gituan. Pak Jokowi juga mengakui. Teman-teman aja yang ngembusin, udah Pak bikin partai TBK. Ya kan? Semua depan saya, depan kita ngomong. Saya bilang, saya nggak mau jawab. Yang lain udah setuju. Saya paling nggak setuju karena saya diam. Berarti belum ada komentar. Udah Pak Jokowi udah seperti ini aja dulu. Seperti ini aja banyak orang yang nyari kok. Seperti ini tuh maksudnya ya seperti yang misalnya di Solo nerima tamu, nikmatin gitu aja kan, masyarakat. Apalagi nanti kalau rumahnya aja yang hadiah dari negara, rumahnya jadi yang di Solo. Iya, kalau nggak salah di Karanganyar tuh. Itu luas itu. Lebih nyaman kita. Kumpul di situ. Mudah-mudahan cepat jadi kita. Ya, kalau yang di jadi nanti Pak Jokowi akan pindah ke sana. Oh iya, harus kita minta. Kenapa? Kenapa Jokowi 24 jam dikunjungi orang? Dan Pak Jokowi itu luas, sama siapa aja oke. Nah, itu. Dia bapak bangsa. Ya. Advis dia masih didengar. Termasuk Mahathir aja datang kan ke Solo. Makanya. Artinya Pak Prabowo nggak akan mau ngelepas Pak Jokowi. Mau seperti apapun juga tidak akan mau melepas. Dan menurut Mas Norman, Pak Prabowo tidak akan menganggap Prabowo ini sebagai saingan matahari kembar gitu. Enggak, dia tahu. Soalnya kan ada yang bilang gini, misalnya ada yang bilang, udahlah Pak Jokowi jangan terlalu aktif deh, gitu kan. Kan kesannya kayak Pak Jokowi itu nyari bikin panggung. Bikin panggung kan, nemuin termasuk ya itu tokoh-tokoh, tapi juga masyarakat. Kesannya kayak Jokowi ini nggak pengen ngelepas sebagai pemimpin gitu ya. Udahlah nggak usah aktif. Menurut Anda gimana? Nggak usah didengar lah. Itu kan orang-orang yang sempalan yang ngomong begitu. Iya kan? Kan kesannya gini, kesannya kan yang datang itu kayak di rekayasa, jadi nggak organik gitu loh. Yang datang ke Solo itu loh. Sekarang pertanyaan saya, Pak Prabowo merasa terganggu nggak? Kan tidak. Tidak merasa terganggu Pak Prabowo. Malah senang. Ya kan? Pak Prabowo itu nggak akan mau ngelepasin Pak Jokowi. Benar. Tidak akan mau melepaskan. Orang mau ngomong apakah tentang Pak Prabowo, mau matahari itu matahari kembar lah segala macam, nggak didengar itu. Udah sehati gimana sih? Itu Pak. Ya. Jadi kayak narasi-narasi pecah belah itu nggak mempan ya? Nggak mempan. Kita lihat aja lah ini kejadian yang kecil ini, yang akan datang ini, kita tonton. Kalau menarik saya datang lagi ke sini. Ya kan? Yang soal laporan itu ya? Laporan itu. Karena ini 10 tahun loh. Baru sekarang ngelapor. Itu kan semua juga kaget. Iya. Di luar prediksi mereka juga nih. Tapi Mas Norman sudah menduga nggak sebelumnya bahwa Pak Jokowi akan ngelapor? Sudah. Oke. Sudah. Kenapa? Karena menyelamatkan relawannya Pak Jokowi. Menyelamatkan orang yang ngepen dengan Pak Jokowi yang masih 80%
mencintai Pak Jokowi. Oke. Ya, tapi kan nggak bisa berbuat macam-macam kan merakyat kan. Ya kan, waduh kasihan Pak Presiden saya digituin dan segala macam kan begitu kan. Bisa ngeluh, bisa nangis sendiri. Tapi dengan adanya masuk ke hukum, ya udah, tinggal hukum aja yang bermain. Sudah mengobati perasaan rakyat yang mencintai Pak Jokowi, relawan-relawannya. Itu pandangan saya itu. Oke. Gitu.